Persaudaraan karena ikatan darah dan roh menjadi kita bersatu. Engkau adalah orang-orang di dalam keluarga ini. Nah saudara-saudara, gereja adalah keluarga Tuhan Allah. Semua 1, 2, 3. Gereja adalah keluarga Tuhan Allah. Kalau begini pendeta itu apa? Pendeta bukan kepala keluarga. Pendeta adalah hamba Tuhan untuk memberikan les privat kepada kita. Pendeta adalah seorang yang memberikan pengajaran dan memberikan keinsyafan tentang firman Tuhan kepada kita, untuk merawat kerohani kita, untuk mempertumbuhkan iman kita, untuk mentegakkan akan hidup karakter Kristen kita, supaya makin lama makin dibentuk menjadi anggota keluarga Allah yang bertanggung jawab, yang berbobot, beriman, berpengharapan, bercinta kasih. Dan pelayan-pelayan pengurus di dalam gereja adalah sama-sama yang memelihara keluarga. Keluarga Allah ini ditegakkan, didirikan menjadi suatu keluarga yang mulia. Sekarang kita membaca ayat ke-20. Di sini dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Semua membaca 1, 2, 3. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apakah arti ayat ini? Jadi gereja ada keluarga Allah. Keluarga ini bukan keluarga yang tidak berdasar. Keluarga ini ada fondasinya. Saudara-saudara, setiap organisasi perlu ada anggaran dasar, bukan? Setiap negara perlu ada konstitusi, bukan? Dan setiap negara ada falsafah, filsafat daripada politik dan negaranya. Seperti Indonesia didirikan atas falsafah Pancasila, bukan pencak silat. Saudara-saudara, ini menurut Profesor Sahid Tabi, jangan jadikan Pancasila pencak silat, lalu gereja dibakar-bakar, namanya negara Pancasila, tetapi menghina agama yang penting di dalam dunia. Nah saudara-saudara, negara mempunyai falsafah sebagai satu konstitusi, sebagai satu dasar daripada bernegara. Demikian keluarga Allah, dasarnya apa? Di sini ditunjuk 2 hal dan 1 nama. Pertama, berdasarkan rasul-rasul. Kedua, berdasarkan nabi-nabi. Dan 1 nama di mana batu penjurunya adalah Yesus Kristus. The church is built upon the teachings of the prophets and of apostles. And Jesus Christ is the cornerstone. Jesus Christ is the foundation, the principal foundation of the church. Nah di sini jelas dan singkat sekali. Jarang orang bisa menuliskan hal lebih singkat, tepat, dan seperti akurannya seperti Paulus. Saudara-saudara, dia reduksikan seluruh gambaran gereja dengan beberapa kalimat. Gereja adalah tubuh Kristus, ada keluarga Allah yang dasarnya nabi, rasul, dan batu penjurunya Kristus. Begitu gampang. Tetapi justru ini menjadi kunci untuk semua gereja harus diadili. Saudara-saudara, gampang tidak di Indonesia bikin gereja? Gampang. Kalau col mobil sekarang turun harganya, curi estate sulit, ya col gereja saja lebih gampang. Jadi banyak orang tidak belajar teologi, tidak mengerti firman, sembarangan buka gereja, khotbah seenaknya, mimpi yang disampaikan, kesaksian tak karu-karuan, pengalaman pribadi yang tidak sangkut paut, cerita setan, cerita apa saja di atas mimbar. Katanya gereja, pelan gereja ini, gereja ini. Namanya bagus sekali, tapi mari kita kembali kepada ayat ini. Gereja didirikan di atas ajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Kalau tidak ada itu, bukan gereja. Kenapa pelang gereja ini? Gereja ini. Namanya bagus sekali. Tapi mari kita kembali kepada ayat ini. Gereja didirikan di atas ajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Kalau tidak ada itu, bukan gereja. Kenapa ayat ini penting? Ayat ke-20 ini penting karena ayat ini adalah ayat kunci untuk menguji gereja itu sungguh-sungguh atau tidak. Nah saudara-saudara, bagaimanakah kita mengetahui ini kunci? Karena didirikan di atas dasar. Sehingga yang menjadi falsafah, yang menjadi fondasi, yang menjadi ajaran yang ketat untuk menopang seluruh keberadaan gereja adalah 2 hal, rasul dan nabi. Apa artinya?
Rasul mewakili perjanjian baru. Nabi mewakili perjanjian lama semua. 1, 2, 3. Rasul mewakili perjanjian baru. Nabi mewakili perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi memberikan pengkupasan arti Taurat sesungguhnya, menyatakan firman Tuhan dan kehendaknya, dan memberikan perkataan-perkataan langsung digerakkan oleh Roh Kudus kepada kaum Tuhan. Dengan demikian, nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu adalah penyambung lidah Tuhan Allah. Memang istilah nabi, kalimat ini, istilah ini di dalam bahasa Ibrani berarti adalah spokesman of God, juru bicara Tuhan. Jadi dari mulut mereka keluar ajaran, pertuturan, teguran, perintah, dan juga hukuman dari Tuhan Allah. Maka yang dicatat di dalam buku kitab suci melalui apa yang diwahyukan Roh kepada nabi-nabi itu menjadi sebagian daripada dasar gereja, yaitu perjanjian lama. Saudara-saudara, di sini nabi-nabi mewakili perjanjian lama, sedangkan rasul-rasul mewakili perjanjian baru. Berarti gereja didirikan di atas dasar perjanjian lama yang diwahyukan oleh Roh Kudus dan perjanjian baru yang juga diwahyui oleh Roh Kudus. Gereja didirikan di atas ajaran-ajaran nubuat tentang Kristus akan datang, dan kepada rasul yang membuktikan Kristus sudah datang menurut apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Di dalam kesinambungan ini kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi sesuatu persatuan organis yang sempurna luar biasa. Saudara-saudara, saya berani menantang saudara belajar semua kitab agama, entah agama apapun, silakan belajar. Pelajarilah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama apa saja. Bandingkan dengan kitab suci. Tidak ada satu falsafah dari agama yang lebih ketat, berkesinambungan, dan sempurna dari permulaan sampai akhir seperti kitab suci ini. Saudara-saudara, silakan baca. Orang yang memberikan kesempatan dan lapang dada untuk anggotanya baca seluruhnya. Ini fair. Saya tidak mengatakan tidak boleh baca yang lain, semua baca kitab suci. Coba selidiki apa yang dikatakan yang paling puncak dari agama-agama yang lain dengan orang-orang suci yang lain dibanding dengan kitab suci. Tidak ada satu buku seperti ini. Sekali lagi, ini merupakan sesuatu kesatuan yang bersifat organis yang sempurna dan mutlak, sehingga dari pertama-tama sampai akhir kita melihat ada satu arah panah yang menjadi sesuatu arah daripada sejarah keselamatan. Heilige Geschichte, bahasa Jerman. The Holy Salvation History. Saudara-saudara, the history of the Holy Salvation is so clear in the Bible. Dari permulaan sampai akhir terus ditujukan. Akhirnya munculnya Kristus membuktikan apa yang mau dikatakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama dan dibuktikan oleh rasul-rasul di perjanjian baru hanyalah menjunjung tinggi suatu oknum dan karyanya, yaitu Kristus dan Kristologi. Saudara-saudara, Kristus adalah dasar Kristologi. Hadirnya ke dalam dunia, matinya di atas kayu salib, bangkitnya dari antara orang mati. Di situ terletak rencana Allah yang kekal dan pengharapan manusia yang abadi. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dengan kebaktian Natal tanggal 23 yang sudah lewat. Saudara-saudara, saudara rasa berkat Tuhan tidak? Coba jawab, rasa berkat Tuhan tidak? Malam itu saya merasa Tuhan bekerja begitu bagus. Roh Kudus menaungi seluruh ruangan. Kira-kira 5.000 atau kurang sedikit. Karena tiket yang dirobek 4.400, yang tidak pakai tiket, dan akhirnya diberikan tiket baru masuk kira-kira 400, dan kur dan panitia kira-kira 150 sampai 200 orang. Dan demikian hampir 5.000 orang mendapatkan suasana yang luar biasa. Hampir tidak ada orang yang berjalan waktu khotbah sampai selesai. Dan itu kristologi diberikan dengan pengertian yang begitu jelas. Kristus datang untuk menderita. Saudara-saudara, saya kira ini salah satu hari Natal yang paling indah selama gereja ini didirikan. Dan begitu banyak orang diberkat oleh Tuhan. Bapak Ciputra datang dan dia mengatakan, Pak Stephen Tong, sungguh-sungguh hebat.
Hari ini saya lega sekali. Saya merasakan Tuhan memberkati kebaktian ini. Dan dia berbicara sama beberapa orang. Dan beberapa orang lain juga rasa. Saya sendiri rasa Tuhan bekerja hadir